Shalom, jemaat Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kasih karunia itu sendiri adalah pribadi Yesus Kristus. Artinya kita butuh Yesus setiap hari dalam kita menjalani kehidupan kita. Ibaratnya seperti mobil yang selalu butuh bensin untuk berjalan. Dan ibaratnya kita manusia yang butuh makan supaya kita ada tenaga untuk beraktivitas. Begitu pula dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Alkitab berkata bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita selalu membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera. Apalagi ketika kita menghadapi badai yang besar, menghadapi masalah dan rintangan yang tidak dapat kita hadapi, yang menurut kita itu sulit. Nah, kita jangan khawatir, karena Tuhan telah menyediakan kasih karunia dan damai sejahteranya kepada kita. Mengapa itu penting? Contoh dalam hal keselamatan. Setiap kita butuh diselamatkan. Setiap kita butuh untuk disucikan dan dikuduskan. Dengan usaha kita manusia, kita tidak dapat menguduskan diri kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan melalui anugerah, yaitu melalui Yesus yang mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan dia mati, dia bangkit kembali, supaya kita menjadi orang-orang benar. Kita butuh anugerah itu. Dan menurut saya itu adalah mujizat terbesar, yaitu menyelamatkan kita dari neraka ke sorga. Jika masalah terbesar dapat dikalahkan oleh anugerah Allah, apalagi masalah-masalah kecil yang lain yang kita alami sehari-hari di dunia ini, saya yakin oleh kasih karunia Tuhan, semua masalah kita itu selalu ada jalan keluarnya. Kita akan melewati setiap masalah, setiap tantangan, dan setiap hal yang sedang kita alami hari ini. Kita cukup butuh kasih karunia setiap hari. Seperti buah atau ranting, ya, dia tidak dapat berbuah jika dia tidak tinggal pada pokok anggur. Begitu pula dengan kita, jika kita tidak tinggal dalam Yesus, kita tidak akan berbuah. Oleh karena itu kita selalu butuh anugerahnya setiap hari. Dan kabar baiknya, anugerahnya sudah dia berikan kepada kita. Dan damai sejahtera. Tahukah Anda, dengan damai sejahtera dari Allah di dalam diri kita, itu akan membuat kita berbeda di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Orang-orang yang tidak percaya akan melihat kita berbeda. Karena apa? Saat kita menghadapi masalah besar yang harusnya kita mengeluh, marah, takut, dan cemas, dan berbagai ekspresi negatif lainnya yang harusnya keluar dari diri kita. Tapi kita masih bisa bersikap tenang, karena ada damai sejahtera dari Allah Bapa. Itulah yang akan membuat kita berbeda, sehingga orang-orang dunia akan melihat, kenapa Anda berbeda? Dan kita bisa menceritakannya kepada mereka, yaitu karena Allah Bapa telah mengaruniakan damai sejahteranya di dalam Yesus kepada saya. Dan saya yakin orang-orang akan diberkati. Orang-orang yang tadinya tidak ingat tentang Yesus, mereka jadi diingatkan. Dan tidak mungkin juga mereka bisa jadi mereka langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kabar baik hari ini adalah bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus telah Dia berikan kepada kita. Kita jangan khawatir tentang masalah yang kita hadapi hari ini. Ingat selalu, ada kasih karunia Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita untuk menghalau
setiap rintangan demi rintangan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.